dari daya saing di ASEAN ini muncul karena adanya dorongan untuk menciptakan kawasan yang stabil dan makmur melalui integrasi ekonomi, seperti melalui pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut juga dengan MAA atau AEC. Tujuannya itu untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional, menciptakan ASEAN sebagai basis produksi global, serta menciptakan pasar tunggal yang bebas untuk jasa dan investasi untuk merespons globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat. Contohnya itu yang pertama itu adalah merespons globalisasi. Yang kedua, menciptakan kawasan yang makmur. Yang ketiga, membentuk basis produksi dan pasar tunggal. Yang keempat, menghadapi peluang dan tantangan. Selanjutnya ada tantangan daya saing ASEAN. ASEAN menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global, terutama di tengah persaingan ekonomi dengan negara-negara besar. Berikut tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh ASEAN. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi antar negara anggota. Dampaknya, kesenjangan ini menghambat integrasi yang efektif dan menurunkan daya saing kawasan secara keseluruhan. Yang kedua ada kualitas SDM yang belum merata. Dampaknya menyulitkan daya saing industri dan kemampuan berinovasi untuk bersaing di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang ketiga ada infrastruktur yang kurang memadai. Dampaknya biaya logistik yang tinggi, efisiensi produksi rendah, sehingga mengurangi daya tarik investasi asing. Yang keempat ada ketergantungan terhadap sektor primer. Dampaknya rentan terhadap fluktuasi harga global dan sulit naik ke rantai nilai industri yang lebih tinggi. Yang kelima ada persaingan global dan regional. Dampaknya ASEAN perlu meningkatkan inovasi, teknologi, dan efisiensi untuk tetap kompetitif. Keenam ada tantangan teknologi dan digitalisasi. Yang ketujuh isu lingkungan dan keberlanjutan. Jadi kita masuk ke bagian pentingnya daya saing di ASEAN. Emang daya saing di ASEAN itu penting? Tentu aja penting. Karena yang pertama, daya saing itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Ya, integrasi regional. Nah, ASEAN ini mendorong integrasi melalui apa sih? Melalui pembentukan Asian Economic Community, yaitu yang tentunya memiliki tujuan menciptakan pasar tunggal dan juga untuk basis produksi. Yang kedua yaitu memberikan daya tahan terhadap tantangan global. Nah, di era globalisasi ini, ASEAN itu lagi menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, terus juga pandemi, dan juga ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu dia contohnya. Nah, dengan daya saing yang kuat inilah, ASEAN diharapkan dapat beradaptasi seperti melalui diversifikasi rantai pasok dan juga inovasi teknologi. Yang ketiga yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan inovasi. Daya saing tentunya melibatkan investasi dalam hal pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Nah, ASEAN memiliki banyak populasi muda yang bisa menjadi keunggulan jika dikelola dengan baik. Namun sayangnya, kita masih memiliki kesenjangan digital dan keterampilan yang jadi penghambat besar. Oleh karena itu, daya saing diperlukan untuk mengubah demografi ini menjadi aset yang produktif. Yang terakhir, yaitu memberikan pengaruh global dan diplomasi. ASEAN merupakan entitas kolektif yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan internasional seperti dalam RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Dan dengan daya saing yang tinggi ini, ASEAN dapat memperkuat posisi dalam forum global, mencegah dominasi oleh kekuatan besar juga. Nah, sepenting itu kan daya saing di ASEAN. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ASEAN. Yang pertama,
Kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan. Institusi mencakup sistem hukum, birokrasi, regulasi, serta tingkat transparansi pemerintah. Tata kelola yang baik menciptakan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan efisiensi pelayanan publik. Faktor ini sangat menentukan kepercayaan investor dan efektivitas integrasi ekonomi kawasan. Yang kedua, ada modal manusia dan kualitas pendidikan. Modal manusia atau human capital merujuk pada kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Daya saing ASEAN akan meningkat jika negara-negara anggotanya mampu mengembangkan SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang ketiga, infrastruktur dan efisiensi logistik. Infrastruktur meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sistem logistik. Infrastruktur yang memadai menurunkan biaya transaksi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik investasi. Kesenjangan infrastruktur antar negara masih menjadi tantangan utama di ASEAN. Yang keempat, ada inovasi dan kapasitas teknologi. Inovasi berkaitan dengan kemampuan menciptakan produk, proses, dan model bisnis baru melalui riset dan penguasaan teknologi. Faktor ini menentukan daya saing jangka panjang, terutama dalam menghadapi revolusi industri dan ekonomi digital. Yang kelima, kebijakan ekonomi dan integrasi pasar. Kebijakan ekonomi mencakup stabilitas makroekonomi, regulasi, perdagangan, dan keterbukaan investasi. Integrasi pasar menentukan kemudahan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja di kawasan ASEAN yang menjadi fondasi utama ASE. Yang keenam adalah stabilitas politik dan budaya politik. Stabilitas politik menjamin kontinuitas kebijakan dan ketertiban sosial. Budaya politik ASEAN yang menekankan konsensus dan non-interference berkontribusi pada stabilitas kawasan, tetapi juga dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan daya saing. Kesimpulannya, daya saing ASEAN bergantung pada keberhasilan integrasi ekonomi, kualitas institusi, dan stabilitas budaya politik kawasan. Meski ASE memperkuat posisi ASEAN di tingkat global, tantangan seperti kesenjangan ekonomi, kualitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Karena itu, peningkatan inovasi tata kelola dan kerjasama regional menjadi kunci untuk menjaga daya saing ASEAN secara berkelanjutan.